gelap ya? Duh, ya ampun, mana sih kameranya? Mana sih? Shalom adik-adik. Kak Klar lupa nyalain lampu. Ternyata kameranya di sini. Ya adik-adik, ternyata susah ya kalau nggak ada lampu ya adik-adik ya. Kalau gelap, ternyata kita susah ya nyari barang-barang di sekitar kita. Makanya tadi Kak Klar salah lihat, Kak Klar lihat ke sana, ternyata kameranya di sini. Oh iya, Kak Klar sampai lupa. Shalom semuanya, Dede Joel Kids. Ketemu lagi sama Kak Klar. Hari ini Kak Klar mau cerita buat adik-adik Joel Kids. Semuanya duduk tenang, kita dengerin ya cerita hari ini. Oke, sudah siap semuanya? Nah, adik-adik, tadi karena tidak ada lampu, nggak ada cahaya, Kak Klar kesulitan untuk mencari kameranya ada di mana. Maka dari itu adik-adik, Tuhan pun mengajarkan kita untuk bisa menjadi terang. Nih, Kak Klar bacain ya di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kenapa sih adik-adik Tuhan mengajarkan supaya kita menjadi terang? Ya karena kalau nggak ada terang, semuanya nanti jadi susah adik-adik. Begitupun juga kita. Ketika kita bisa belajar menjadi terang, dimanapun kita berada, kita bisa jadi contoh adik-adik. Jadi contoh yang apa? Pastinya yang baik. Bukan berarti ketika kita disuruh Tuhan untuk menjadi terang, kita bawa apa ini? Apa? Senter. Kita bawa lampu kemana-mana kita pergi. Bukan itu ya. Tapi hidup kita adik-adik. Hidup kita bisa menjadi contoh dimanapun kita berada. Misalnya kita membawa apa? Membawa pribadi Kristus dimanapun kita berada. Kita menjadi anak yang taat akan peraturan, kita menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan nasihat. Misal kalau di rumah orang tua, kalau di sekolah mendengar nasihat siapa? Mendengar nasihat guru. Atau tidak berkata kasar, tidak berkata bohong, tidak suka marah-marah. Nah, di situ kita bisa belajar menjadi terang adik-adik. Dan satu lagi, Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi apa? Garam. Garam itu fungsinya apa sih adik-adik kalau Kak Klar boleh tahu? Bener banget. Garam itu fungsinya untuk menjadi penyedap makanan. Ketika masak, mamanya di rumah masak, pasti mamanya nggak lupa ngasih garam. Karena kalau nggak dikasih garam, rasanya apa adik-adik? Nggak ada rasanya ya, hambar ya. Nggak ada yang sedap. Pasti adik-adik kalau mamahnya lupa ngasih garam nih, atau adik-adik lagi jajan di luar, beli makanan di luar, ternyata makanannya nggak ada garamnya, pasti rasanya nggak enak. Adik-adik pasti nggak mau makan. Nah, kita diajarkan oleh Tuhan untuk menjadi garam. Bukan berarti nih adik-adik kita jadi bubuk-bubuk kecil gitu, bukan ya. Itu hanya perumpamaan. Maksudnya tadi seperti hidup kita ini bisa jadi penyedap. Penyedap maksudnya gimana sih Kak? Kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada adik-adik. Nih misalnya kita bisa bawa damai sejahtera, sukacita ketika ada teman yang sedih. Kita bisa menghibur teman-teman kita. Itu kita sudah jadi penyedap loh adik-adik. Kita sudah jadi berkat loh buat teman-teman kita. Di situ kita sudah belajar untuk menjadi garam. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita adik-adik. Ya, kita jadi terang tadi yang bisa jadi contoh. Dan kita bisa jadi garam. Bisa jadi berkat dimanapun kita berada. Nah, karena bulan-bulan ini kita sudah belajar, kita sudah mau berkata I love Indonesia. Hari ini Kak Klar mau nyambungin nih antara jadi terang dan jadi garam seperti firman Tuhan dengan Indonesia. Apa sih yang bisa kita lakukan nih adik-adik? Ketika kita mau belajar, kita mau berkata I love Indonesia. Negara kita kan Indonesia. Nah,
kita mau terapkan firman Tuhan. Ketika kita menjadi terang, kita menjadi garam, apa sih yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Pastinya kita mau belajar untuk memberkati Indonesia, memberkati negara kita. Apa ya kira-kira adik-adik yang bisa kita lakukan untuk memberkati Indonesia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang lagi sekolah, mungkin umur-umurnya adik-adik Joel Kids mungkin lagi sekolah ya semuanya ya. Nih, satu cara untuk adik-adik bisa memberkati Indonesia. Ayo, siapa yang di sini nggak suka belajar? Hah? Ada yang nggak suka belajar? Jangan ya adik-adik ya. Kita masih punya kewajiban untuk belajar. Biar otak kita menjadi pintar. Biar kita menjadi anak yang pintar. Ketika kita nanti belajar, rajin belajar, kita jadi anak yang pintar. Kita punya cita-cita. Siapa yang di sini pengen jadi dokter? Siapa yang di sini pengen jadi guru? Siapa yang di sini pengen jadi pilot? Atau di sini pengen jadi polisi? Wah, semua adik-adik Joel Kids semuanya mau ya semuanya ya. Nah, ketika nanti kita belajar yang rajin, kita bisa mewujudkan cita-cita kita. Nanti kita jadi dokter yang handal. Ketika nanti ada orang-orang yang sakit, kita bisa menyembuhkan. Terus nanti ketika kita jadi polisi, mungkin kita bisa jadi memberkati Indonesia dengan cara mengamankan ya adik-adik ya. Nggak ada lagi nih kejahatan. Atau mungkin adik-adik jadi guru. Adik-adik bisa memberkati nih nanti anak-anak Indonesia yang lain dengan mengajarkan sesuatu hal yang baru. Itu kita bisa adik-adik mulai sekarang. Kita mulai sekarang belajar yang rajin. Caranya kita untuk memberkati Indonesia. Yang kedua, Kak Klar mau kasih tahu ya. Gimana lagi sih caranya kita nih, adik-adik Joel Kids bisa jadi berkat buat Indonesia. Bisa jadi garam, bisa jadi terang untuk Indonesia. Apa ayo? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa nebak nggak? Kita harus mau menjaga kebersihan. Mungkin itu bukan sesuatu hal yang rumit ya adik-adik ya. Tapi kadang kita lupa loh untuk menjaga kebersihan. Siapa yang di sini suka membuang sampahnya sembarangan? Ada? Adik-adik tahu nggak sih? Ketika kita buang sampah sembarangan ya, atau mungkin ada yang suka nih buang sampah di sungai atau di kali atau di got pinggir rumahnya, di depan rumahnya. Ketika hujan nanti ada hujan lebat, turun sering musim hujan. Mungkin akhir-akhir ini sering musim hujan ya adik-adik ya. Nah, terus habis gitu gotnya mampet gara-gara sampah. Apa yang terjadi? Ya, nanti bisa jadi banjir. Tapi ketika kita ingat nih tentang firman Tuhan yang bisa kita terapkan sehari-hari di kehidupannya adik-adik. Aku mau memberkati Indonesia. Aku mau jadi terang dan garam buat Indonesia. Karena aku cinta Indonesia. Adik-adik bisa ngelakuin ini ya. Adik-adik bisa menjaga kebersihan lingkungannya adik-adik. Adik-adik bisa kasih contoh. Mungkin sekarang ini adik-adik bisa lihat ya, mana sampah yang untuk buang, sampah yang kertas, mana yang kaleng, mana yang plastik. Memang itu kita harus belajar. Kita kasih contoh, kita belajar apa sih? Kenapa sih kok kita harus buang pilah-pilah sampahnya? Ya karena itu semuanya ada maksudnya adik-adik. Ketika adik-adik membuang sampah pada tempatnya, ketika adik-adik memberikan sampah, oh ini plastik, oh ini botol, oh ini kaleng, kertas. Itu semua ada tujuannya adik-adik. Supaya semua sampah yang nanti kita buang itu diolah benar oleh orang yang benar. Jadi nggak ada lagi tuh yang bikin mampet selokan, yang bikin kotor sungai, yang bikin kotor lautan. Jadi nanti ketika musim hujan, nggak ada lagi tuh namanya banjir. Kita bisa meminimalkan adik-adik untuk mencegah banjir. Kita bisa jadi contoh nanti buat teman-teman ya. Diajakin ya teman-teman kalau misalnya temennya adik-adik masih ada yang suka buang sampah sembarangan, diingetin ya adik-adik ya. Mau kan jadi terang? Mau kan jadi garam buat Indonesia? Nah, itu
yang kita mau belajar, kita mau praktekkan buat Indonesia. Kita mau praktek untuk memberkati Indonesia. Dan yang terakhir nih, adik-adik semuanya, adik-adik Joel Kids, apa sih yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Hal gampang sih, tapi kadang Kak Klar sendiri mungkin ya, itu suka lupa, suka males kalau diajak melakukan hal ini. Ayo, apa? Tahu nggak? Salah satu cara bagaimana kita bisa menjadi berkat buat Indonesia yaitu dengan cara berdoa. Bener nggak? Kadang adik-adik suka lupa kan? Kalau diajak berdoa, lupa kan kalau misalnya diajak berdoa kadang suka males kan? Bener nggak? Bener nggak? Siapa yang suka males kalau diajak berdoa? Angkat tangannya. Nah, tapi hari ini Kak Klar mau ingetin, kalau bukan kita anak Tuhan yang berdoa, siapa lagi dong yang mau berdoa buat Indonesia? Ya enggak? Iya, Tuhan pun aja berkata di Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tadi Tuhan sudah bilang, ingetin kita untuk mengusahakan untuk kesejahteraan kota. Tadi yang pertama kita belajar dengan yang rajin. Yang kedua kita membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kota kita. Dan yang terakhir Tuhan mengajari kita untuk berdoa. Adik-adik ingat, ada seorang raja bernama Raja Salomo. Iya, dia adalah anak dari seorang raja bangsa Israel, yaitu siapa? Daud. Adik-adik tahu nggak kalau Salomo itu memimpin sebuah bangsa dan kerajaannya sungguh sangat berhasil. Ketika kerajaannya bangsa Israel dipimpin oleh Salomo, bangsanya itu makmur. Apa sih yang menjadi kunci kenapa Salomo bisa berhasil dalam memimpin bangsanya? Salomo itu sungguh-sungguh sangat dekat dengan Tuhan. Dia minta hikmat oleh Tuhan, apa yang harus dilakukan. Dia dekat sama Tuhan, dia berbicara sama Tuhan, apa sih yang harus dilakukan untuk memimpin bangsa ini. Di 1 Raja-Raja 3 ayat 6-9 pun, Salomo juga takut adik-adik. Takut dia gagal, takut dia nggak mampu. Dia merasa, aduh aku ini masih muda. Aku ini kurang pengalamannya untuk memimpin sebuah bangsa yang besar. Tapi satu hal yang dia lakukan, yang Salomo lakukan, yaitu apa? Dia berdoa sama Tuhan. Dia mendekatkan diri sama Tuhan. Ya ini yang kita mau belajar. Mungkin kita merasa kayak, ya bener sih Salomo ya harus berdoa karena dia kan rajanya, dia kan pemimpinnya. Kalau kita nih Kak, anak-anak Joel Kids masih kecil, aku masih kelas 1, aku masih TK, aku masih kelas 2 SD, aku belum kerja Kak. Aku belum punya pekerjaan apa-apa. Terus aku gimana sih Kak caranya buat apa aku berdoa? Orang aku masih kecil kok aku nggak bisa ngapa-ngapain. Adik-adik Joel Kids bisa berdoa. Kenal Tuhan kan? Tuhan ini Tuhan besar. Raja di atas segala raja yang mampu melakukan segala hal. Tuhan kita itu bisa melakukan. Kita bisa berdoa sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan supaya rencananya Tuhan, rencana yang bukan rencana kecelakaan, rencana yang damai sejahtera, rencana yang hebat itu terjadi buat kota kita. Itu yang bisa kita lakukan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong dong lindungi Indonesia. Jauhkan Indonesia dari segala macam bencana. Buat Indonesia menjadi makmur. Itu yang bisa kita contoh dari Salomo. Sehingga apa yang kita minta sama Tuhan, sehingga rencana Tuhan buat Indonesia semuanya tergenapi. Ya, adik-adik ya, hari ini kita sudah belajar untuk memberkati Indonesia.
Kita mau terus ada buat Indonesia. Kita mau terus berdoa buat Indonesia. Kita mau bawa Indonesia supaya Indonesia ada di tangan Tuhan. Kita mau bawa para pemimpin kita, semua pemerintahan yang ada di Indonesia berada di tangannya Tuhan. Supaya para pemimpin kita juga seperti Salomo, adik-adik. Kita ajak teman-teman kita nih untuk yuk kita berdoa sama-sama buat Indonesia. Di situ adik-adik sudah melakukan firman Tuhan untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, memberkati Indonesia. Oke adik-adik, hari ini kita sudah belajar satu hal. Bagaimana sih cara kita untuk mencintai Indonesia lebih lagi? Bagaimana sih kita bisa memberkati Indonesia lebih lagi? Hari ini Kak Klar mau berdoa, Kak Klar mau ajak adik-adik Joel Kids untuk berdoa buat Indonesia. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan pesan-Mu. Kami mau terus berkata Tuhan, kami mau mencintai negara kami. Karena kami tahu dan kami percaya, ketika Engkau memberkati negara kami, ketika Engkau memberikan kesejahteraan buat negara kami, di situ pun Tuhan, kami sejahtera Tuhan, hidup di dalamnya Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan sepenuhnya Indonesia ke dalam tangan-Mu. Semua pemerintahan, semua pemimpin Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena di dalam tangan-Mu lah Tuhan semuanya Tuhan baik adanya. Rencana-rencana-Mu indah Tuhan buat kami semua. Kami mau berkata Tuhan, tidak ada lagi bencana Tuhan di negara kami. Tidak ada lagi kesulitan Tuhan di negara kami. Hanya ada kemakmuran, hanya ada kebahagiaan, sukacita Tuhan yang melimpah Tuhan di negara kami Tuhan. Rakyat-rakyat Indonesia semuanya sejahtera Tuhan. Tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi kesulitan Tuhan di antara kami semua Tuhan. Kami mau terus Tuhan berdiri buat Indonesia. Karena kami mau berkata Tuhan kami cinta tanah air kami. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi kami mau serahkan Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.